Puji Tuhan, saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Sahabat Doa, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan ditopang dalam doa dalam segala pergumulan saudara. Dan saudara juga akan dikuatkan dan diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan yang akan meneguhkan iman saudara saat kita bersama menaikkan doa-doa dalam segala pergumulan saudara. Itu sebabnya siapkan hati dan pikiran saudara, mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur buat kebaikan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih buat waktu yang Tuhan beri bagi kami untuk kami bersama-sama kembali dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan, untuk kami kembali saling menopang dalam doa. Engkau Allah kami yang berkuasa, Engkau Allah kami yang ajaib, Engkau sanggup menjawab segala doa kami. Itu sebabnya saat ini kami mau berdoa bersama. Ajar kami Tuhan beriman, oleh firman-Mu iman kami dibangkitkan. Terima kasih Bapa, berkati hamba dalam menyampaikan firman-Mu, dan berkati setiap anak-anak-Mu ini dalam merenungkan firman-Mu, sehingga setiap mereka diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan berdoa bersama dan sebelum saya akan menopang saudara dalam doa, dalam segala pergumulan kehidupan saudara, terlebih dahulu saya rindu kembali iman saudara dibangkitkan melalui renungan firman Tuhan. Itu sebabnya saat ini mari siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara kembali diberkati oleh firman Tuhan. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video ini saudara adalah dari Lukas pasal 17 ayat 11 sampai ayat 19. Demikian firman Tuhan. Ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki satu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Puji Tuhan saudara, konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah kisah tentang ke-10 orang kusta. Saudara, ada 10 orang kusta yang datang menemui Yesus ketika Yesus sedang menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Kenapa orang kusta ini kok bisa 10 mereka? Kenapa saudara? Karena mereka adalah orang-orang yang sudah dikucilkan. Mereka adalah orang-orang yang sudah dianggap najis, sehingga merekalah satu dengan yang lain merasa mereka senasib, mereka bisa saling menguatkan dan sebagainya. Dalam beban persoalan atau penyakit yang sedang mereka tanggung saudara, pada waktu itu mereka tidak ada jalan keluar, tidak ada obat yang bisa menyembuhkan mereka, belum ada kemajuan medis yang bisa menyembuhkan mereka pada waktu itu. Namun demikian saudara, kita tahu ceritanya bahwa
pada akhirnya mereka mengalami mujizat Tuhan. Mereka disembuhkan, mereka menjadi tahir. Masalah yang tadinya tidak ada jalan keluar, tetapi dalam Yesus ada jalan keluar. Penyakit yang tadinya tidak ada obat, oleh mujizat Yesus penyakit mereka disembuhkan. Tetapi ada hal yang saya ingin kita lihat di dalam konteks ini, saudara, yaitu di mana ke-10 orang kusta ini mengalami mujizat. Tetapi ada satu dari antara mereka yang mengalami mujizat lebih besar dari sekedar mujizat kesembuhan dari penyakit kusta. Itu yang saya rindu kita belajar, saudara. Saya percaya semuanya kita merindukan mujizat Tuhan. Tetapi yang menjadi masalah, banyak orang yang gampang berpuas diri ketika dia mengalami mujizat Tuhan, menerima berkat Tuhan, mengalami jawaban doa, malah akhirnya dia melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, sehingga akhirnya mujizat itu kembali menjauh dari dia, berkat-berkat itu kembali menjauh dari dia. Seharusnya sebagai anak-anak Tuhan, mujizat yang kita alami itu lebih besar dan lebih besar hari demi hari. Berkat anugerah kasih karunia yang Tuhan anugerahkan lebih besar dan lebih besar hari demi hari. Tapi begitu banyak orang mengalami mujizat lalu kemudian akhirnya lupa akan Tuhan, dan akhirnya apa yang dia alami, mujizat yang dia alami itu malah kembali beralih kepada masalah dan persoalan beban hidupnya. Nah, saudara, saya rindu kita belajar bagaimana mujizat terjadi dan bagaimana mujizat yang lebih besar terjadi. Saudara, di ayat yang ke-13 di sana dikatakan, dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Jadi saudara, ke-10 orang kusta ini mengalami mujizat. Bagaimana sehingga mereka mengalami mujizat di tengah persoalan yang tidak ada solusi dan jalan keluarnya? Karena mereka datang kepada Yesus dan meminta belas kasihan Yesus. Saya mau menegaskan kepada saudara bahwa jika saudara rindu mujizat, jika saudara rindu pertolongan Tuhan, jika saudara rindu kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan saudara, maka datanglah kepada Dia memohon belas kasihannya. Hanya oleh karena belas kasihan Tuhanlah mujizat terjadi. Hanya karena belas kasihan Tuhanlah maka saudara akan mengalami perkara-perkara yang besar di dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya saudara, mari jalani kehidupan saudara dalam pengharapan akan belas kasihan Tuhan. Dekatkan diri saudara, larilah kepada Yesus, serahkan hidup saudara kepada Yesus, dan harapkan belas kasihan Yesus. Jika Allah menyatakan belas kasihannya, maka segala masalah saudara akan selesai. Seberapa berat pun beban saudara akan diangkat, seberapa sulit pun kehidupan saudara akan diubahkan jika Allah menyatakan belas kasihannya. Itu sebabnya harapkan dan mohonlah Tuhan menyatakan belas kasihannya di dalam kehidupan saudara. Kemudian saudara, ketika mereka datang kepada Yesus dan mereka memohon belas kasihan Yesus, lalu Yesus memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Jadi waktu itu ketika mereka datang kepada Yesus, mereka memohon belas kasihan Yesus, Yesus berkata, pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Dan ketika mereka pergi mentaati apa yang diperintahkan oleh Yesus, di tengah jalan mereka sembuh. Mujizat terjadi. Artinya yang kedua, bagaimana sehingga mujizat terjadi? Mereka mentaati perintah Yesus. Demikian juga saat ini saya mau menegaskan dalam kehidupan kita saudara, bahwa kalau kita rindu mujizat Allah dinyatakan dalam hidup kita, maka hiduplah mentaati perintah-perintah Allah. Hiduplah dalam segala ketaatan kepada perintah Allah, maka saudara akan melihat dan menyaksikan pertolongan demi pertolongan dinyatakan dalam hidup saudara.
Mujizat demi mujizat dinyatakan di dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya saudara, jalani hidup saudara dengan penuh ketaatan kepada firman Tuhan. Ketika kita taat kepada firman-Nya, mujizat akan dikerjakan. Mujizat akan terjadi. Lalu kemudian saudara, ketika mereka mengalami mujizat, ketika mereka mengalami kesembuhan, apa yang mereka lakukan? Di ayat 15 dikatakan, seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Saudara, dari ke-10 orang tadi semuanya mengalami mujizat. Tapi hanya satu yang kembali kepada Yesus sambil memuliakan Tuhan. Dia sangat bersyukur, dia memuliakan Tuhan. Kemudian dia tersungkur di depan kaki Yesus. Lalu kemudian saudara, ketika orang ini tahu bersyukur dan tahu memuliakan Allah atas berkat Tuhan, atas mujizat Tuhan, atas pertolongan Tuhan yang dia alami, maka pada akhirnya saudara, Yesus berkata di ayat 19, lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Saudara, tadinya dia mengalami mujizat kesembuhan, tetapi ketika dia datang kepada Yesus, kembali kepada Yesus dengan pujian, dengan ucapan syukur, Yesus berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dia dikaruniai keselamatan. Mana lebih besar, mujizat kesembuhan atau mujizat keselamatan? Jelas mujizat keselamatan, saudara. Bagaimana sehingga orang ini, yang satu ini, pada akhirnya menerima mujizat lebih besar, yaitu mujizat keselamatan? Karena ketika dia mengalami satu mujizat, dia tahu bersyukur dan memuji Tuhan, bahkan tersungkur di kaki Tuhan. Dan ketika dia tahu bersyukur atas apa yang dia alami, Tuhan beri lebih besar. Tuhan beri mujizat lebih besar. Itu yang menjadi masalah banyak umat Tuhan, saudara. Ketika mereka mengalami mujizat Tuhan, mereka lupa kepada Tuhan. Malah mereka makin menjauh daripada Tuhan. Dan biasanya yang seperti ini akan berakhir kepada masalah dan kehancuran. Tetapi jika kita mengalami mujizat sama seperti orang Samaria ini, dan dia memuji memuliakan Tuhan, tersungkur di depan kaki Tuhan, maka mujizat lebih besar dia terima. Ketika kita mengerti bersyukur atas perkara kecil yang Tuhan beri kepada kita, saudara, maka kita akan mengalami dan menerima perkara yang lebih besar. Itu sebabnya atas berkat anugerah mujizat Tuhan, jawaban doa dan sebagainya, belajarlah untuk bersyukur dan memuji memuliakan Tuhan atas berkat yang saudara terima dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, Allah menyatakan berkat-Nya kepada orang yang memohon belas kasihan-Nya, kepada orang yang mentaati firman-Nya. Tetapi Allah akan menyatakan mujizat yang lebih besar kepada orang yang tahu bersyukur atas berkat yang dia terima. Itu sebabnya mari kita tetap memohon belas kasihan Tuhan, tetap mentaati firman Tuhan, dan mari belajar bersyukur atas perkara-perkara yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, biarlah firman Tuhan ini membangkitkan iman saudara dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Yang mengalami, puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah meneguhkan dan membangkitkan iman saudara. Dan saat ini saudara, tiba waktunya untuk kita datang kepada Tuhan. Tiba waktunya untuk kita berseru kepada Tuhan. Mari kita datang kepada Dia dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh kerinduan, dengan penuh ketekunan, dan dengan penuh iman bahwa Allah yang baik sanggup menjawab doa-doa dan seruan saudara. Saat ini saudara, sebelum saya akan menopang saudara dalam doa dan dalam berbagai topik doa saudara, saya rindu terlebih dahulu saudara menaikkan doa saudara secara pribadi. Mari datang kepada Tuhan. Mungkin ada beban, mungkin ada persoalan, mungkin ada sesuatu yang mungkin orang lain tidak tahu. Tetapi saat ini datanglah kepada Tuhan.
Dia Allah yang tahu, Dia Allah yang peduli, dan Dia Allah yang sanggup menjawab saudara. Mari datang berdoa kepada Tuhan, saudara. Mulailah berseru kepada Dia. Ungkapkan segala beban persoalan saudara, ungkapkan segala tangisan saudara, jeritan hati saudara. Dia Bapa yang baik yang mengerti bahasa tetesan air mata saudara. Mulai berdoa saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, pandang setiap anak-anak-Mu yang sedang berseru kepadamu. Ada beban, ada masalah, ada persoalan yang mungkin yang sedang mereka alami, yang tidak ada orang yang bisa mengerti. Bapa yang baik, Engkaulah yang sanggup mengerti, yang sanggup memahami segala beban dan persoalan mereka, dan Engkaulah yang sanggup campur tangan dan mengerjakan mujizat di dalam kehidupan mereka. Tuhan, tolong anak-anak-Mu Bapa. Tuhan, tolong kerjakan mujizat-Mu bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kiranya campur tangan dalam nama Yesus. Engkau yang menjadi jawaban bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kiranya campur tangan dalam nama Yesus. Tuhan, kiranya bekerja dalam nama Tuhan Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan bekerja, Tuhan berkarya, Tuhan campur tangan, Tuhan kerjakan mujizat-Mu bagi mereka. Dalam nama Yesus, Engkaulah pengharapan bagi mereka. Engkau mengerti bahasa tetesan air mata mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba mau berdoa bagi setiap anak-anak-Mu dalam kesehatan mereka. Tuhan, kiranya selalu memberi anak-anak-Mu kesehatan ya Tuhan, sehingga damai sejahtera Tuhan, sehingga sukacita Tuhan memenuhi kehidupan setiap anak-anak-Mu. Berikan anak-anak-Mu kesehatan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kerjakan kesembuhan jika mereka mengalami sakit penyakit ya Tuhan, dalam nama Yesus. Saudara, saat ini mungkin ada saudara yang sedang mengalami sakit penyakit. Mari angkat tangan saudara kepada Tuhan, angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuhmu yang sakit. Tuhan kiranya menyembuhkan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang sakit. Apapun yang menjadi sakit penyakit mereka, Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa untuk menyembuhkan setiap anak-anak-Mu dalam segala sakit penyakit mereka. Dalam nama Yesus, jamah anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung. Ada begitu banyak permohonan doa bagi mereka yang mengalami sakit penyakit asam lambung ya Tuhan. Ada yang dipenuhi kecemasan, ada yang mengalami anxiety, ada yang tidak bisa tidur, ada yang penuh kekhawatiran. Tuhan, tolong anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung. Ulurkan tangan-Mu, kerjakan mujizat-Mu, dan sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Perkara besar Tuhan kerjakan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada mereka yang mengalami sakit kanker, Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau dokter di atas segala dokter, Engkau tabib di atas segala tabib, dan Engkaulah dokter kami. Tiada yang mustahil bagimu. Engkau Allah yang sanggup dan berkuasa menyembuhkan sakit kanker ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Sembuhkan Bapa anak-anak-Mu yang mungkin mengalami sakit diabetes. Tuhan, tolong anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Mungkin mereka sudah mengalami sakit diabetes yang parah, ada luka yang tidak kunjung sembuh. Dalam nama Yesus, bagimu tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup menyembuhkan mereka. Normalkan kembali kadar gula darah mereka ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, jamah anak-anak-Mu Bapa, kerjakan mujizat-Mu ya Tuhan. Sembuhkan anak-Mu yang mengalami sakit diabetes dalam nama Yesus. Jika ada anak-Mu yang mengalami sakit hipertensi,
Tuhan juga tolong ya Bapa, jamah dan normalkan tekanan darahnya dalam nama Tuhan Yesus. Normalkan kembali tensinya ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada yang mengalami masalah kolesterol, Tuhan juga jamah, Tuhan lawat, kerjakan kesembuhan, pulihkan kolesterol anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu. Mungkin ada mereka yang mengalami sakit jantung. Tuhan campur tangan terhadap masalah sakit penyakit jantung mereka. Tuhan kerjakan mujizat, kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Normalkan kembali jantungnya Tuhan, sembuhkan ya Bapa. Mungkin ada yang mengalami penyempitan pembuluh darah, Tuhan jamah dalam nama Yesus. Engkau yang kembali melancarkan peredaran darah anak-anak-Mu, dalam nama Yesus. Jamah saraf-saraf ya Tuhan. Tuhan jamah, kerjakan pemulihan, normalkan kembali fungsi saraf-saraf anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang mengalami masalah ginjal ya Tuhan. Tuhan jamah, Tuhan nyatakan kuasa-Mu dalam nama Yesus. Tuhan yang menjamah dan menormalkan fungsi ginjal anak-anak-Mu ya Bapa. Jika ada mereka yang mengalami masalah ginjal sehingga mereka mengalami masalah di darah mereka ya Tuhan, Tuhan kiranya campur tangan. Tuhan jamah fungsi ginjalnya normal kembali dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang mengalami asam urat juga Tuhan tolong, jamah dan kerjakan mujizat-Mu, kerjakan pemulihan. Yang mengalami sakit getah bening ya Tuhan, dalam nama Yesus sembuhkan. Yang mengalami masalah lever, dalam nama Yesus sembuhkan. Yang mengalami masalah tiroid, dalam nama Yesus sembuhkan. Apapun yang menjadi sakit penyakit anak-anak-Mu, Tuhan Engkau Allah yang peduli, dan Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Biarlah mujizat terjadi. Anak-anak-Mu akan bersaksi atas mujizat yang Tuhan kerjakan, atas kesembuhan yang Tuhan kerjakan bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Setiap anak-anak-Mu yang sakit mengalami jamahan dan pemulihan daripada Tuhan. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa, Tuhan juga menjamah anak-anak-Mu pribadi lepas pribadi di tengah keluarga mereka. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang takut Tuhan. Berkati suami, istri, anak-anak semuanya berperan sebagaimana seharusnya di tengah keluarga, sehingga keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, dan keluarga yang takut akan Tuhan. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi dan pekerjaan mereka. Hamba berdoa Tuhan, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Berkati mereka para petani Tuhan, sehingga apa yang mereka tanam Tuhan berkati, sehingga mereka berhasil dan mereka bisa menuai dengan penuh sukacita. Berkat Tuhan mengalir bagi mereka dalam nama Yesus. Jadikan mereka berhasil dalam pertanian mereka. Para pengusaha, para pebisnis, Tuhan berkati usaha dan bisnis mereka ya Tuhan. Tuhan yang campur tangan sehingga berkat Tuhan mengalir bagi mereka. Ketika mereka diberkati, hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, dan mereka bisa menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Jadikan anak-anak-Mu berhasil dalam usaha bisnis mereka. Anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, Tuhan berkati apapun yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Tuhan jamah, Tuhan lawat, Tuhan berkati anak-anak-Mu dalam dagang mereka ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai honorer ya Tuhan, bahkan buruh Bapa. Berkati mereka semua Bapa, ajar mereka melakukan yang terbaik, dan Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka. Tuhan yang mempromosikan mereka. Berkati ya Tuhan, kembangkan ekonomi mereka, berkati keluarga mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Para medis Tuhan juga yang memberkati. Tuhan memberkati para dokter, bidan, para perawat, dan semua yang ada
bekerja di bidang medis. Tuhan memberkati ya Tuhan, sehingga kehidupan mereka bisa menjadi berkat bagi banyak orang ketika mereka merawat masyarakat yang mengalami sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis. Bapa yang baik, bahkan saat ini hamba berdoa, Tuhan kiranya memberkati anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS. Tuhan berkati mereka, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini, dan ajar mereka melakukan yang terbaik ya Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan campur tangan, Tuhan yang memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, Tuhan juga memberkati bagi para pejabat di negara ini, di bangsa ini. Berkati mereka dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, bahkan pimpinan di daerah, gubernur, bupati, camat, kepala desa, kepala lorong, semuanya Tuhan memberkati, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini, melakukan yang terbaik untuk kemajuan bangsa yang tercinta, yaitu bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, TNI Polri, jamah mereka ya Tuhan, ajar mereka melakukan yang terbaik, ajar mereka hidup jujur, ajar mereka hidup benar takut akan Tuhan dalam nama Yesus, dan jadikan mereka pengayom masyarakat, jadikan mereka menjadi pelindung bagi masyarakat. Berkati mereka untuk kedaulatan dan keamanan bangsa ini. Pakai mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bahkan Tuhan juga memberkati kalau ada anak-anak-Mu yang mungkin saat ini sedang ada dalam kondisi pengangguran oleh karena situasi yang ada. Hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu yang sedang menganggur, tidak punya pekerjaan. Mungkin mereka saat ini harus menghidupi keluarga, ada kebutuhan yang harus mereka tanggung. Tuhan kiranya menolong, buka jalan, buka pintu bagi anak-anak-Mu yang membutuhkan pekerjaan. Tuhan memberkati dan memberikan pekerjaan bagi mereka dalam nama Yesus. Para pensiunan juga Tuhan kiranya campur tangan, berkati para pensiunan ya Tuhan di masa tua mereka. Sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan terus memenuhi kehidupan mereka. Berkati mereka Tuhan. Bahkan jika ada anak-anak-Mu yang pekerjaan dan profesi mereka belum disebutkan ya Tuhan, Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya menolong, memberkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Apapun yang menjadi profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, Tuhan jamah, Tuhan lawat, dan Tuhan memberkati dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang masih duduk dalam bangku sekolah, perkuliahan, Tuhan memberkati semuanya ya Tuhan. Berkati studi mereka ya Bapa, proses perlengkapi mereka. Tuhan kiranya memberkati anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan masa depan mereka juga Tuhan yang campur tangan. Tuhan memberkati anak-anak-Mu sehingga masa depan mereka Engkau yang menjamin dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur buat kebaikan Tuhan. Ini doa dan seruan kami percaya Engkau Allah yang mendengar dan menjawab doa kami, karena kami datang kepadamu dengan penuh iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saat ini saudara sudah diberkati, saudara sudah diteguhkan, dikuatkan ketika saudara mendengarkan firman Tuhan, ketika saudara didoakan. Saudara diberkati oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Puji Tuhan saudara, kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu menjadi berkat, saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Lakukan yang terbaik dan terima kasih karunia Tuhan melimpah dalam hidup saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.